Bagi kalian yang baru tamat SMA yang belum tahu apa itu Polsuspas dan bagaimana mendaftar Polsuspas dan apa-apa saja tes Polsuspas itu dan kapan sih pendaftaran Polsuspas itu, di sini akan ku kasih tahu semuanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Latukonsina. Di video kali ini, aku akan bagikan pengalaman pribadi aku sendiri menjadi seorang Polsuspas. Bagi kalian yang baru tamat SMA yang belum tahu apa itu Polsuspas dan bagaimana mendaftar Polsuspas dan apa-apa saja tes Polsuspas itu dan kapan sih pendaftaran Polsuspas itu, di sini akan ku kasih tahu semuanya. Sebelum lanjut ke video, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat video ini. Di sini sedikit aku jelaskan tentang Polsuspas. Apa itu Polsuspas? Polsuspas itu adalah polisi khusus pemasyarakatan. Biasanya Polsuspas ini bertugas di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara ini di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Polsuspas ini sama dengan pegawai negeri sipil atau ASN di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Itulah Polsuspas. Jadi Polsuspas ini bertugas di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Dan Polsuspas ini termasuk ASN atau PNS di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang Polsuspas, kalian mendaftar CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Seperti itulah untuk menjadi seorang Polsuspas. Dan bagaimana sih mendaftarnya dan kapan sih pendaftarannya dan bagaimana sih tes-tesnya seperti itu, di sini akan kujelaskan satu persatu. Untuk mendaftar Polsuspas ini, mendaftarnya secara online di web resmi SSCN, BKN, atau bisa kita lihat pengumumannya di CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftarannya secara online, kita masukkan data-data kita dan kita upload berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar. Seperti itulah mendaftar Polsuspas. Setelah kita mendaftar Polsuspas itu, kita nanti menunggu pengumuman administrasi atau pengumuman lulus administrasi untuk tes selanjutnya. Kapan sih pembukaan pendaftaran Polsuspas ini atau CPNS di Kementerian Hukum dan HAM ini? Biasanya pembukaan pendaftaran CPNS ini di bulan September. Tapi pembukaan pendaftaran ini tidak setiap tahun. Tetapi kalau kita lihat di tahun 2017, 2018, dan 2019 ini berturut-turut pembukaan pendaftaran Polsuspas. Tapi untuk tahun 2020 ini belum tahu kita ada pembukaan lagi atau tidak. Karena sebelumnya juga Kepala BKN sudah mengumumkan ada pembukaan CPNS di bulan September di 2020 ini. Tapi itu sebelum ada bencana COVID-19 ini. Karena ada bencana COVID-19 ini dan CPNS pembukaan CPNS tahun 2019 masih tertunda sampai sekarang. Karena itu untuk pembukaan CPNS tahun 2020 ini mungkin juga ditunda lagi, mungkin di tahun besoknya seperti itu. Tapi kemungkinan pendaftarannya di bulan-bulan September. Itulah persiapan kalian kalau ada kalian baru tamat SMA, kalian siapkan diri kalian di bulan-bulan September dan siapkan berkas-berkas yang kalian perlukan seperti itu. Apa saja sih berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar online di Polsuspas di Kementerian Hukum dan HAM ini? Biasanya berkas yang diperlukan adalah iktp kita dan pas foto kita juga, ijazah dan transkrip nilai kita itu, dan juga surat lamaran dan surat pernyataan dan lain-lain seperti itu. Itulah berkas yang kita perlukan untuk mendaftar online secara online di web resmi SSCN di BKN seperti itu. Dan apa saja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya sama seperti mendaftar CPNS di kementerian-kementerian lain. Dan syarat intinya adalah fisik kita harus kuat untuk mendaftar Polsuspas ini.
dan terutama fisik kita, tinggi kita itu dilihat, yaitu minimal untuk pria tinggi badan kita adalah 160, dan untuk wanita minimal tinggi badannya adalah 155, seperti itu. Apa saja rangkaian tes di Polsuspas ini di Kementerian Hukum dan HAM ini adalah, yaitu pertama rangkaian tesnya adalah tes administrasi, yaitu ketika kita mendaftar online tadi, kita mengupload berkas-berkas kita, itu berkas kita diperiksa, yaitu diperiksa oleh panitia pusat apakah kita lulus administrasi, seperti itu. Itulah rangkaian tes pertama. Untuk ketika kita sudah lulus administrasi, kita akan melakukan tes selanjutnya, yaitu adalah tes pemberkasan, seperti itu. Tes pemberkasan ini kita juga disuruh untuk membawa berkas-berkas kita, dan kita di sini juga untuk mengukur tinggi badan kita dan berat badan kita, seperti itu. Jadi untuk pria tinggi badannya harus minimal di 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Kalau kita lulus tinggi badan dan berkas-berkas kita lulus sesuai dengan yang diminta oleh panitia, seperti itu, kita lulus pemberkasan dan tinggi badan, seperti itu, dan baru kita bisa mengikuti tes selanjutnya, seperti itu. Dan selanjutnya, setelah kita lulus pemberkasan dan tinggi badan, kita akan diumumkan nama-nama kita yang akan mengikuti tes seleksi pertama, yaitu seleksi kompetensi dasar, seperti itu, yaitu menggunakan komputer atau CAT, seperti itu. Dan CAT ini adalah kita menggunakan komputer, kita mengisi jawabannya dengan menggunakan komputer. Di sini ada 3 bidang yang diujikan, yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan, dan TIU, tes intelijensi umum, dan TKP, tes kepribadian, seperti itu. Ada 3 bidang ini dalam 100 soal yang harus kita kerjakan, dan waktunya adalah 90 menit. Setelah kita mengerjakan itu, kita akan tahu nilai kita langsung di hari itu, waktu kita selesai mengerjakan itu kita tahu nilai kita langsung, seperti itu. Jadi untuk tes CAT ini sangat ketat sekali. Tidak ada permainan untuk tes CAT ini. Kalian harus sesuai dengan kemampuan kalian, dan waktu kalian tes akan diperiksa sesuai dengan identitas kalian. Harus kalian sendiri yang mengikuti tes. Jadi tes pertama tadi adalah SKD, seleksi kompetensi bidang menggunakan CAT atau komputer. Di sini kalian diberikan 100 soal. 100 soal ini ada 3 bidang, yaitu TWK, TIU, dan TKP, seperti itu, dalam waktu pengerjaan 90 menit. Setelah kalian selesai, kalian tahu nilai kalian lulus tidak lulusnya, seperti itu. Dan setelah kalian tahu nilai kalian dan kalian lulus passing grade CAT, di tahun 2019 kemarin passing grade CAT adalah 271. Jadi satu soal itu kalian poinnya berbeda-beda. Untuk TWK dan TIU itu poinnya yang benar adalah 5 dan yang salah adalah 0. Tapi untuk TKP itu poinnya antara 5 dan 1, seperti itu. Tidak ada jawaban yang salah, seperti itu. Dan poin yang sempurna, kalian mendapatkan nilai yang sempurna adalah poinnya adalah 500. Untuk standarnya, untuk kelulusan passing grade CAT ini adalah 271, seperti itu. Dan ada juga passing grade per item, seperti itu, yaitu TWK dan TIU dan TKP, seperti itu. Kalian harus lulus passing grade itu agar bisa lanjut untuk tes SKB, seperti itu. Setelah kalian lulus tadi, kalian belum tentu untuk lanjut ke SKB, karena untuk lanjut SKB ini maksimal 3 kali formasi. Misalnya dibutuhkan di formasi kalian adalah 100 orang, kuotanya 100 orang, dikali 3, yaitu 300 orang yang akan mengikuti tes SKB. Jadi kalau yang lulus CAT ini, yang tadi tes pertama tadi melebihi 300 orang, seperti itu, maka kalian akan di ranking sampai 300 orang yang akan mengikuti seleksi selanjutnya, seperti itu. Dan bagi kalian yang di bawah ranking 300 tadi, kalau kalian di bawah ranking kuota formasi itu, kalian sama saja tidak lulus dan tidak bisa lanjut untuk tes selanjutnya. Maka dari itu, untuk tes CAT tidak hanya lulus passing grade saja, kalian harus setinggi-tingginya nilai kalian untuk bersaing untuk lanjut ke tes SKB, seperti itu. Dan tes SKB ini, SKB untuk Polsuspas ini ada 2 macam, yaitu tes SKB kesemaptaan, yaitu tes fisik.
dan tes SKB WPFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Untuk tes fisik atau tes kesemaptaan, yaitu tes SKB tadi, kalian yang sudah bisa lanjut untuk tes SKB di Kementerian Hukum dan HAM tadi, kalian akan melakukan tes fisik seperti itu. Tes fisik atau tes kesemaptaan di Kementerian Hukum dan HAM untuk formasi penjagatan atau Polsuspas ini ada 5, yaitu tes fisik pertama adalah lari 12 menit, dan yang kedua adalah pull up, dan yang ketiga adalah push up, dan yang keempat adalah sit up, dan yang terakhir adalah shoulder run seperti itu. Untuk tes SKB kesemapatan ini tidak ada yang gugur seperti itu. Jadi kalian yang 300 orang tadi yang lulus untuk tes selanjutnya, kalian akan lanjut tes WPFK. WPFK ini adalah wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Tes pertama WPFK ini adalah pengamatan fisik. Pertama, kalian akan diamati fisik kalian, ada tato atau tidak, ada tindik atau tidak, seperti itu. Kalau kalian tidak ada tato dan tindik, kalian akan lanjut ke tes selanjutnya seperti itu. Tapi kalau kalian ada tato dan tindik, kalian akan gugur di tes WPFK ini, dan kalian akan gugur tes CPNS di Kementerian Hukum dan HAM ini. Dan kalau kalian lanjut untuk tes selanjutnya, yaitu kalian tidak ada tato dan tindik, kalian bisa lanjut untuk tes wawancara. Tes wawancara ini sama seperti wawancara seperti biasanya untuk melamar pekerjaan, tapi ini semi militer seperti itu. Kalian harus siap dan tegas seperti itu, tidak loyo seperti itu. Dan di tes wawancara ini kalian juga diwajibkan untuk menunjukkan keterampilan yang kalian punya seperti itu. Dan kalau kalian ada mempunyai sertifikat, kalian bisa menunjukkan sertifikat keterampilan yang kalian punya. Dan itulah sedikit penjelasan rangkaian tes untuk menjadi seorang Polsuspas di Kementerian Hukum dan HAM. Yaitu tes pertama adalah tes administrasi, yaitu tes ketika kita mendaftar online tadi, berkas kita diterima atau tidaknya seperti itu. Kalau kita sudah lulus tes administrasi, kita akan lanjut tes pemberkasan dan tinggi badan seperti itu. Kita sudah lulus tes pemberkasan dan tinggi badan, kita akan lanjut tes SKD, yaitu yang menggunakan komputer tadi. Dan kalau kita sudah lulus tes SKD, kita akan lanjut tes SKB. SKB ini ada 2, yaitu tes fisik atau kesemaptaan dan tes WPFK atau wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi itulah rangkaian tesnya: administrasi, tes pengukuran tinggi badan, tes SKD, dan tes SKB. Dan barulah kalian bisa diumumkan, kalian yang masuk ranking 100 besar tadi atau sesuai dengan kebutuhan formasi saat itu, kalian baru bisa lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, dan kalian akan melakukan pemberkasan akhir seperti itu. Setelah kalian diterima pemberkasan akhir, kalian diterima dan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Dan kalian sebagai CPNS ini selama 1 tahun kalian melakukan prajabatan, yaitu latihan dasar. Kalian harus melakukan tugas-tugas kalian, dan kalian tetap digaji 80% sesuai dengan gaji PNS seperti itu. Setelah kalian melewati semuanya dan kalian sudah lulus prajabatan itu atau latihan dasar itu, kalian akan diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Dan barulah kalian sah menjadi seorang Polsuspas di bawah Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Itulah cara-cara menjadi seorang Polsuspas bagi kalian yang belum tahu untuk menjadi seorang Polsuspas. Dan bagi kalian yang bertanya-tanya, yang baru tamat SMA, belum tahu menjadi seorang Polsuspas dan bagaimana mendaftarnya, seperti itulah cara-cara sedikit aku jelaskan seperti itu. Kalau ada pertanyaan tentang tes Polsuspas atau CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, boleh bertanya di kolom komentar di bawah ini. Dan bantu juga aku untuk like, komen, dan share ke teman-teman semua ya, agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian yang akan mendaftar atau yang lagi menunggu tes selanjutnya untuk CPNS di Kementerian Hukum dan HAM ini, akan kudoakan kalian lulus CPNS dan menjadi seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Sampai di sini saja. Aku, Randi Latukansina. Sampai jumpa.